Baik, mari kita lanjutkan. Kita sudah berhasil mendapatkan del dot B sama dengan 0, atau padanannya B dot dA sama dengan 0, hukum Gauss magnetik atau tidak ada monopol. Nah, baik, berikutnya kita akan menulis del cross B. Oleh karena itu, mari kita tulis lagi B di R sama dengan mu 0 per 4pi integral volume dari J yang dinyatakan dalam yang merupakan fungsi koordinat arah aksen, kemudian cross, saya tulis sekarang R kuadrat per R kuadratnya di sini, detail. Baik, ini modal kita. Kemudian kalau sekarang kita ingin mengcrosskan, berarti kita tinggal melakukan menyimpan ini di sini, del cross. Berarti misalkan kita tempatkan di sini, kurang ya, del cross. Oke, sorry, del cross. Nah, sekarang kita punya del cross. Oke, kita manfaatkan ini, A cross B cross C sama dengan B ini vektor ya, B A dot C dikurang C A dot B. Kalau gitu, mari kita anggap ini A, anggap ini B, anggap ini C. Nah, itu ya. Sehingga kita akan dapatkan di sini del cross, del cross B R boleh tidak ditulis, hanya untuk kehati-hatian saja, mu 0 per 4pi ya, integral B J berarti ya, J aksen A berarti del dot C R kuadrat deta dikurang detanya pakai aksen, volume aksen, mu 0 per 4pi integral C itu apa di sini, R kuadrat del dot C. Baik, kita dapatkan hubungan itu. Baik, ini kita perhatikan bagian ini. Divergensi dari J ini fungsi R, dia merupakan fungsi R
dan operasinya dikerjakan pada suatu vektor yang merupakan fungsi R aksen, sehingga yang ini bisa kita pastikan sama dengan 0, tinggal kita konsentrasi di sini. Nah, dari identitas kalkulus kita sudah tahu bahwa ketika del dot r kuadrat, ingat r kuadrat adalah r dikurang r aksen ya, dan ininya juga r topinya juga terkait dengan demikian. Nah, kita ingat di identitas vektor, kalau kita lihat ini kita dapatkan ini adalah 4 di delta ketiga R kuadrat ya. Nah, ini atau saya tulis dalam bentuk lengkapnya nanti 4 V fungsi delta Dirac kubik ya, angka 3 karena dia dalam volume. Nah, saya tulis. Nah, ini fungsi delta Dirac 3 dimensi, dan kita berarti bisa tuliskan sekarang. Lihat yang merah ini, saya tulis sekarang dalam bentuk yang hitam. Saya tulis ulang ya. Kelihatan nggak ya? Takut enggak. Oke, aja coba. Del cross B sama dengan mu 0/4pi. Saya cek dulu di layar. Wah, riskan. Sudah kepotong. Jangan di sini ya. Sini aja deh. Del cross B, lihat yang hitam, sama dengan mu 0/4pi integral volume ya, J R aksen. Ini kita tulis 4pi delta Dirac 3D ya. Kita tulis R ini R aksen, D tau aksen ya, untuk volume aksen. Nah, ini tentu saja hasilnya sama dengan, saya tulis ya, ini mu 0/4pi, 4pi nya corek, integrasi fungsi delta Dirac dalam 3 dimensi d tau ini sendiri akan menghasilkan JR ya, lihat ini JR, bukan JR aksen tapi JR, sehingga kita dapatkan sekarang ini del cross B sama dengan mu 0 J. Nah, mu 0, oke. Supaya lengkap, supaya lengkap saya tulis begini sekarang. Del cross B di R ya, mu 0 J R. Nah, inilah jadi rotasi medan magnet itu ada salah sama dengan perkalian dari mu 0 yang merupakan besaran yang menginformasikan medium dengan rapat arus yang ada. Jadi ini rapat arus menghasilkan rotasi medan magnet, atau arus menghasilkan medan magnet. Nah, ini tolong diperhatikan yang ini disebut sebagai hukum Ampere. Hukum
ampere. Ya, yang bentuk integralnya adalah ini. Ini bentuk integralnya adalah untuk integralnya kita tuliskan di sini integral del cross B dA sama dengan del cross B dA sama dengan mu nol integral J dA, ya. Wah, ini dot dA del cross B J dA ini akan sama dengan kelihatan nggak ya? Wish, masih ada? Oke. Ini di sini saya tulis ini sama dengan B dot dl dari teorema Stokes sama dengan mu nol I. I-nya adalah I yang di-enclose ya oleh lintasan tertutup DL, atau saya tulis di sini sekarang, lihat yang warna merah, bentuk integralnya adalah del cross B sama dengan mu nol J, atau integral lintasan tertutup B dl B dot dl sama dengan mu nol I yang dilingkupi, I enclose ya, I eng ini juga ditutup. Nah, inilah bentuk dari del cross B, dan ini yang disebut sebagai hukum Ampere. Mohon dilihat dulu dan dicatat. Baik, kita akan rangkum. Sudah? Oke, kita rangkum ya. Del dot B sama dengan 0, atau integral permukaan tertutup B dot dA sama dengan 0. Ini disebut hukum Gauss magnetik, atau pengertiannya tak ada monopol magnet. Kemudian tadi del cross B sama dengan mu nol J. Oke, ini disebut sebagai hukum Ampere dengan bentuk padanan integralnya B dot dl sama dengan mu nol I yang di-enclose, yang dilingkupi. Ini disebut hukum Ampere. Nah, sekarang mari kita bayangkan kapan hukum Ampere ini dipakai. Hukum Ampere dipakai ketika persoalan kita memiliki simetri yang memudahkan persoalan. Oke, kita ingat di sebelumnya, misalkan kawat panjang lurus diali arisan I, kemudian sejarak R di sini, kita mendapatkan B.
menembus permukaan. B di R arahnya ke bawah. Nah, kalau dengan hukum Ampere sebetulnya kita bisa melihat ini dilihat dari atas. Kalau R-nya misalkan, ini dilihat dari atas jadi seperti ini. B-nya ke atas, B-nya ke mata kita, ya. Maaf, ini arus I, B-nya adalah seperti ini. Nah, B di R. Kebetulan R-nya yang ini. Bagaimana kalau di R ini? Ya, R-nya yang ini. R itu maksudnya ini, dari sini ke sini. Terus, gitu ya. Nah, misalkan ini B-nya. Lihat, B merupakan fungsi ruang karena dia merupakan fungsi R. Semakin R menjauh dari arus, B-nya semakin mengecil. Nah, yang dimaksud dengan hukum Ampere di sini kita lihat ini mengatakan ketika kita menghitung medan magnet di sini sejarak R, misalkan R-nya ini. Nah, maka medan magnet di sini itu ya. Jadi integral lintasan medan magnet B diintegralkan terhadap lintasan sejarak berjejari R sejarak 2πr ini akan sebanding dengan I yang dilingkupinya. Oke, berarti kalau ini ada I, di sekelilingnya ada medan magnet atau nilai medan magnet, nilai lintasan medan magnet yang membentuk loop ini bergantung juga atau terkait dengan nilai arus yang dilingkupinya, ya. Ini artinya ini. Nah, berarti sekarang untuk persoalan ini kita ingin menggunakan ingin menggunakan hukum Ampere bukan Biot-Savart. Oke, tinggal buat seperti lingkaran tertutup seperti ini, berjejari R, ya, arahnya azimutal gitu ya. Terus Anda tinggal lakukan ini. Yuk kita lakukan. BDL sama dengan ini. Berarti ini misalkan nilainya BDL, B dan DL satu ini berarti integralnya boleh dilepas, vektornya boleh dilepas. Jadi Anda bisa tulis BDL langsung μ0, I yang dilingkupinya I yang dilingkupinya I. Kalau ini I2 ya I2 ya. I. Oh, ada 2I, 2I ya. I. Berarti ini B integral DL. B di sekitar jarak R sama, berarti bisa dikeluarkan integral DL sama dengan B 2πr sama dengan μ0I, berarti D sama dengan μ0I per 2πr. Tuh, ini sama dengan Biot-Savart yang kemarin panjang ya, yang kesannya agak susah karena panjang. Oke, kalau ingin pakai tanda vektor Anda boleh menulis di sekitarnya kalau R-nya di semua tempat ya ini tinggal di ini aja. Misalkan ya B-nya berarah azimutal melingkari arus gitu ya. Tapi kalau ingin ditanya betul-betul di satu titik ya boleh juga pakai ijekator. Nah, ini penerapan hukum Ampere yang memudahkan persoalan kita. Nah, jadi ini. Sebelum saya tutup untuk bagian ini, ingat selalu perilaku medan magnet di dalam ruang bisa kita kaji dengan perilaku divergensinya yang ternyata sama dengan 0 dan rotasinya del cross B yang ternyata sama dengan μ0 J. Yang bentuk integralnya yang bagian del dot B sama dengan 0 adalah B dot DA sama dengan 0. Yang ini adalah integral lintasan tertutup B dot DL sama dengan μ0I. Ya. Ini bentuk diferensial, ini bentuk integralnya. Dan jangan lupa ada pada kelistrikan, pada medan listrik kita sudah mendapatkan apa? Del dot
E sama dengan rho per epsilon 0. Padanannya apa? Integral E dot TA sama dengan Q yang dilingkupi Qn per epsilon 0. Kelihatan tidak ya? Semoga kelihatan. Oke, masih. Kemudian crossnya del cross E sama dengan 0 atau E dot dl sama dengan 0. Ini untuk medan elektrostatik. Baik, ini menggenapkan pembahasan kita secara mendasar ya, tentang medan listrik dan medan magnet. Hukum Gauss listrik ini medan listrik irotasional. Hukum Gauss magnetik atau tak ada monopol magnetik, dan ini hukum Ampere. Oke, berarti di magnetostatik kita sudah membahas Biot-Savart, sudah membahas medan magnet, gaya magnet, kemudian sudah membahas hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Tinggal nanti latihan-latihan. Oke ya, sudah dulu.